abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat waktu luang ya. Sehingga kita dipertemukan lagi, kita dikumpulkan lagi ya. Ya walaupun dalam keadaan online seperti ini tidak menyuruti semangat teman-teman semua di sini. Karena pada dasarnya nikmat dalam mencari ilmu ya, dalam majelis ilmu itu tidak banyak orang yang dapat kayak gitu. Masih banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan nikmat itu kayak gitu. Salawat salam juga tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan kepada para pengikutnya, insya Allah setia hingga akhir zaman ya. Oke, insya Allah pada sore hari ini akan ada diskusi ilmiah atau kajian dari CVS ya. Mungkin untuk pembukaan ada tilawah dari salah satu teman panitia. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ardh. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Aw kana fihima alihatun illallah la fasadata. Subhanallahi rabbil arsyil amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amittakhadhu min dunihi alihah. Qul hatu burhanakum. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Haqqa fahum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Shadaqallahul azim. Ya, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat keberkahan ya, dan juga diskusi ilmiah atau kajian kita pada sore ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya tema dari kajian kita pada hari ini atau pada sore hari ini ialah intelektual profetik ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Teguh Prakoso ya. Mungkin saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau adalah dosen di Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Undip kayak gitu. Dan bidang peminatannya antena, elektronika dan sistem RF, radio over fiber, sensor based instrumentation. Ya, itu agak asing sih bagi saya karena saya dari FISIP.
mungkin ya karena keren jadi keren. Oke, selanjutnya riwayat pendidikannya beliau S1 dan S2-nya di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung dan lanjut ke S3-nya di University Teknologi Malaysia ngambil Electrical Engineering kayak gitu. Lalu untuk riwayat pekerjaannya, beliau pernah menjadi asisten peneliti Pusat Mikroelektronika di ITB ya, Institut Teknologi Bandung pada tahun 2002 sampai 2007 dan sekarang menjadi dosen di Departemen Teknik Elektro dari tahun 2010 kayak gitu. Untuk kegiatan ilmiah nasional dan internasionalnya, beliau pernah mengikuti International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics di Bandung pada tanggal 18 sampai 20 September. Lalu beliau juga pernah mengikuti International Conference on Telecommunication di Maroko ya, tahun 2013. Lalu beliau juga pernah mengikuti International RF and Microwave Conference di Malaysia pada tahun 2019 lalu kayak gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman sering mengikuti kajian wisata Maskam atau inspirasi pagi Insani ya, tiap Sabtu pagi mungkin teman-teman di sini sudah pada kenal beliau ya. Karena beliau sering sering sekali gitu mengisi di kajian wisata maupun di Inspa-nya Insani kayak gitu. Ya, mungkin tidak perlu panjang lebar ya, mungkin langsung saya serahkan kepada Ustadz Teguh Prakoso dalam menyampaikan ilmunya. Kepada Ustadz Teguh, saya persilahkan. Waduh, live. Ya mungkin karena ada kendala kali ya. Ustadz Teguhnya live. Iya benar live. Oke, mungkin ditunggu aja ya. Mungkin terkait intelektual profetik. Ya ini mungkin bahasannya cukup berat ya. Nggak berat sih. Iya berat. Bahasannya cukup berat juga dan ya insya Allah akan banyak ilmu atau insight yang bakal didapat oleh teman-teman semua kayak gitu. Seperti itu. Oke, sudah join kembali Ustadz Teguhnya. Oke, langsung saja Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan.
Mungkin dari panitia bisa menghubungi secara langsung ya, takutnya ada kendala yang mungkin yang belum apa maksudnya yang nggak bisa diatasi oleh beliau kayak gitu. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saudara sekalian, ikhwat ahmadulillah, ya saudaraku yang dirahmati Allah, dan semoga kita senantiasa dilindungi dengan rahmat dari Allah, baik di, apalagi di akhirat, ya. Dengan kemudian kita dibimbing di dalam keimanan dan keislaman, dan kita senantiasa dibersamakan dengan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Yang doa salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Saudara sekalian, mohon maaf ada kendala teknis ya. Mungkin saya tadi terlalu pede. Sebenarnya lupa untuk mematikan video itu. Jadi bandwidth di internet di rumah saya ini apa tercekik ya dengan video gitu. Kemudian yang terakhir itu saya matikan videonya. Semoga nanti lancar sampai akhir acara. Terus sekalian, ini bahan yang dipresentasikan ini singkat ya, hanya beberapa slide. Karena tujuan dari presentasi ini hanya untuk mengenalkan tentang ya pengenalan saja, pengenalan kulit ya dari intelektual profetik gitu. Next mas, nah jadi sebagai para aktivis masjid kampus ya, mestinya sudah sangat akrab dengan surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi sampai ada apa ya? Jadi ini tentang khair ummah ya, karakteristik umat terbaik begitu. Ya. Jadi khair ummah ini menjadi kira-kira 34 tahun, 40 tahun terakhir itu bisa menjadi satu kata kunci atau apa ya, sebagai sesuatu yang menginspirasi cukup banyak orang begitu ya. Jadi ketika saya masih sekolah dulu maupun belajar ya baik di kampung saya maupun di Bandung ya, khair ummah ini menjadi topik pembicaraan gitu misalnya di Salman ya maupun di Rohis ya, di Masjid Salman ITB ya di Rohis ini. Jadi ya ini terkait dengan sebuah kesadaran tentang kebangkitan Islam gitu ya. Loh, iya bahwa kita itu umat Islam itu pernah memimpin dunia begitu, dan kemudian ya, apa? Karena pada dasarnya umat Islam itu dirancang oleh Allah ya untuk menjadi pemimpin dunia ya, memimpin dunia. Sehingga di sini ada istilah di surat Al-Imran 110 itu Allah mengatakan bahwa kuntum kalian orang-orang Islam adalah khairu ummah, umat terbaik begitu ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, itu dijelaskan cukup panjang berbagai hadis tentang kedudukan umat Islam ya di atas umat-umat yang lain ya. Jadi salah satunya adalah sebuah ayat ya, saya lupa letaknya di mana, yang maknanya sebuah ayat sebentar. Yang isinya adalah bahwa Rasulullah SAW itu adalah saksi bagi
kita ya umat Islam, sedangkan umat Islam adalah saksi bagi seluruh umat yang lain begitu. Ya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana di akhir zaman nanti di akhirat ya ketika bagaimana umat Islam, umatnya Rasulullah SAW diutamakan di atas umat-umat yang lain begitu. Nah, khairu ummah ya umat terbaik ya yang pantas memimpin dunia itu karakteristiknya apa? Ya, di sini ada 3 yang disebut oleh Allah, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, ya amar ma'ruf ya, yang mengajak kepada ma'ruf ya. Ya, ma'ruf ini adalah sesuatu yang baik ya. Jadi sesuatu yang baik yang dikenal oleh umat manusia secara naluriah begitu ya. Jadi semua orang sepakat bahwa sesuatu itu yang baik gitu. Nah, kemudian yang kedua karakteristiknya adalah mencegah dari kemungkaran gitu ya. Mencegah dari yang mungkar artinya. Kemudian yang ketiga adalah tu'minuna billah ya. Dan mengajak mereka beriman kepada Allah ya. Maknanya adalah bahwa upaya-upaya kalau dihubungkan dengan 2 karakteristik sebelumnya yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu bahwa kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dijiwai oleh keimanan begitu ya, keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya berdasarkan logika ya atau rasa-rasa ya kemanusiaan begitu. Oh ini jelek, ini baik gitu. Kita promosikan hal yang baik, kita kita cegah hal-hal yang buruk. Tidak hanya itu, tapi semuanya ada dasar keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian ayat inilah yang menjadi inspirasi bagi seorang tokoh ya, almarhum Kunto Wijoyo, itu untuk merumuskan apa yang beliau sebut sebagai ilmu sosial profetik ya, gitu ya. Jadi ilmu sosial profetik ya, ini cukup banyak dibahas oleh beliau ya di buku Paradigma Islam ya. Ya, yang yang cover bukunya itu saya tampilkan di slide ini ya. Ini nyari-nyari di internet ya. Jadi yang merah itu adalah edisi cetakan pertama itu tahun 90-an awal. Ya, terbit tahun 91 kalau nggak salah. Dan yang biru itu terbitan tahun 2008 ya dengan editing ya tentu dengan editing ya. Jadi yang biru itu terbit setelah Pak Kunto meninggal ya. Jadi Pak Kunto ini adalah seorang profesor sejarah di UGM ya di Jogja gitu. Nah, buku ini cukup padat isinya, banyak begitu ya. Dan kalau kuat silahkan baca gitu. Saya sendiri belum merampungkan, hanya menikmati beberapa awalan saja gitu ya. Jadi yang penting ya kita dapatkan inspirasinya gitu. Jadi amar ma'ruf oleh Pak Kunto itu diterjemahkan dalam intellectual prophetic sebagai humanisasi. Kemudian nahi mungkar liberasi dan tu'minanu billah itu sebagai transendensi gitu ya. Next Mas. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini ada di ilmu sosial profetik itu ya. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Jadi humanisasi itu maknanya memanusiakan manusia ya. Ya, mempromosikan kebaikan ya. Jadi menguwongke uang gitu ya, memanusiakan manusia. Jadi menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Nah, ini nafasnya sesuai dengan semangat liberalisme Barat ya, terutama dengan gerakan pencerahan ya di Barat. Nah, tetapi begini, semangatnya Barat itu ada semangat perlawanan terhadap otoritas agama gitu ya, semangat perlawanan terhadap Tuhan gitu. Ya, jadi di Yunani itu ada, saya lupa itu ada mitos, ada cerita tentang siapa itu saya lupa. Ya, jadi dia dianggap hebat karena bisa melawan otoritas dewa begitu.
Ya, mungkin Anda pernah melihat serial Hercules ya. Hercules itu adalah anaknya Zeus ya, dengan yang kawin dengan seorang manusia gitu. Nah, Hercules itu sering ya dia sangat berpihak kepada manusia begitu, dan seringkali menentang otoritas Zeus gitu ya, begitu. Nah, itu semangat liberalisme Barat gitu. Nah, kita tahu Barat itu pernah berada dalam masa kegelapan ya, di mana peradaban mereka sangat mundur begitu, dan mereka di bawah kungkungan gereja gitu ya, di bidang kungkungan gereja. Dengan waktu itu gereja membuat banyak sekali penyimpangan gitu, sampai surat pengampunan dosa itu bisa diperjualbelikan begitu ya. Termasuk kemudian Anda mungkin pernah mendengar bagaimana Kopernikus dihukum, Galileo Galilei dihukum dan seterusnya, karena mereka menentang membuat teori yang bertentangan dengan teori yang dipegang oleh gereja gitu. Nah, kemudian para saintis, para ilmuwan, orang berpikir liberal itu kemudian berusaha untuk menentang hal itu ya, membebaskan diri dari hal itu gitu ya. Nah, di film Hollywood pun Anda sering itu kan ya, melihat semangat seperti itu gitu ya. Nah, jadi semangat liberalisme Barat itu bertumbuh pada antroposentrisme atau berpusat kepada manusia. Ya. Nah, kemudian mereka bisa menguasai ilmu dan teknologi gitu, sehingga mereka bisa berlayar jauh ya pada masa lalu ya. Kemudian mereka pergi ke Amerika, kemudian menjajah Amerika ya. Mereka punya teknologi, mereka punya strategi gitu. Kemudian menjajah ya bangsa lain. Kemudian mereka punya teknologi, mereka pengetahuan teknologi, kemudian mengeksploitasi alam tanpa batas. Ya, begitu. Mereka punya menguasai berbagai hal, ya. Kemudian melakukan eksploitasi manusia, begitu. Dengan penjajahan, dengan perbudakan, ya, dengan macam-macam begitu. Nah itu jeleknya antroposentris. Jadi kemudian antroposentrisme itu akhirnya jatuh kepada penjajahan manusia atas manusia gitu akhirnya gitu ya. Jadi yang kuat menjajah yang lemah begitu. Nah ini kenapa? Karena kemudian ya karena nilai-nilai yang dijadikan pegangan menjadi relatif gitu ya. Nilai yang jadi pegangan menjadi relatif ya, manusia ya seperti yang kita alami gitu sih ya, siapa yang berkuasa itu menentukan baik buruk gitu kan, kadang-kadang benar salah begitu. Nah inilah yang ingin dihindarkan oleh Pak Kunto ya. Jadi ya kita harus ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf gitu. Mempromosikan kebaikan ya, menyuruh kepada yang ma'ruf gitu. Tapi harus tetap dengan bingkai. Salam ada ya. Dengan bingkai ya, dengan bingkai. Dengan harus ada patokannya gitu ya. Patokan itu harus sesuatu yang lebih ya yang berasal dari Tuhan gitu, yang menciptakan manusia ya. Begitu. Udah pergi. maaf ini ya ada. Makanya Pak Kunto gini, humanisme itu berakar kepada teosentris, pada keimanan gitu ya. Maka humanisasi ini bersandar kepada transendensi. Yang kedua adalah liberasi ya. Ta'muru watanhauna 'anil munkar. Jadi mencegah dari kemungkaran ya. Jadi membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, pemerasan ya.
Jadi proses humanisasi yang ekstrim antroposentris itu bisa menghasilkan gejala-gejala ini ya, kemiskinan, pemerasan, ya, dominasi struktur, ya, penjajahan, perbudakan dan seterusnya. Ya. Nah ini yang harus ditentang begitu, ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ekonomi kesejahteraan paus ini istilah-istilah sosial ya, orang kawan-kawan yang sosial pasti paham ini. Nah, saya malah nggak paham karena saya orang teknik gitu. Nah, tetapi kita lihat semangat orang-orang sosialis, semangat orang komunis itu kan mereka ingin membebaskan manusia itu dari hal-hal ini gitu, judulnya begitu. Tapi kemudian kita lihat bahwa negara-negara atau gerakan sosial dan komunis itu kemudian jatuh kepada perangkap yang sama gitu ya. Ya, kita lihat ya korban paling banyak, korban manusia paling banyak dalam perang, dalam macam-macam itu kan di negara-negara komunis gitu ya. Uni Soviet itu berapa juta nyawa yang dihilangkan gitu ya. Ya maupun negara-negara komunis yang lain begitu ya. Dan kita lihat di Indonesia pun bagaimana kejamnya PKI ya. Nah, ya judulnya sih hebat gitu ya. Kalau mungkin kawan-kawan tanya kepada generasi kakek nenek yang pernah mengalami zaman PKI gitu dulu ya. Wah, PKI itu kampanyenya luar biasa ya. Kampanyenya luar biasa, ini membebaskan orang miskin dari apa gitu ya, dan macam-macam gitu. Tapi ternyata mereka kejamnya lebih lagi begitu ya. Nah karena itulah, ya mengapa? Karena ya tidak dibingkai dengan keimanan. Karena itulah semangat liberasi ini, semangat pembebasan ini ya, semangat mencegah dari kemungkaran ini harus ya dibingkai ya, didasari ya, didorong gitu ya, dan ditarik begitu dengan keimanan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah transendensi ya, wa tu'minuna billah. Jadi keimanan itu adalah dasar gitu. Jadi intelektual prophet itu menempatkan agama ya dalam hal ini yang nilai Islam pada kedudukan yang sangat sentral dalam ilmu sosial profetik gitu. Jadi sebenarnya intelektual profetik itu terinspirasi dari Kunto Wijoyo ya. Begitu. Tapi sekali lagi kajiannya tidak simpel. Dan kedatangan saya udah paham belum ya? Saya nggak terlalu paham juga ya yang buku-bukunya Kunto Wijoyo itu begitu. Lanjut Mas. Next. Nah, kemudian profetik ya. Profetik ini diperkenalkan oleh seorang filsuf ya dan ekonom yang berasal dari Amerika namanya Kenneth Boulding ya. Jadi ya dia membedakan antara agama kependetaan dan agama profetik ya. Nah, kalau agama pendetaan ya tokoh-tokoh agamanya itu adalah pendeta ya, orang yang meninggalkan dunia gitu ya. Gitu. Ya tidak kawin ya dan macam-macam itulah ya. Jadi menjadi rahib-rahib itu ya. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa pada mulanya semua agama besar Yahudi, Kristen, Islam itu profetik ya. Pada dasarnya adalah agama yang profetik yang mana maksudnya adalah menggerakkan perubahan besar atau transformasi masyarakat. Jadi kata kuncinya itu. Jadi tidak mengambil jarak dari realitas sosial, ya, dari kenyataan sosial begitu. Tapi justru agama profetik itu adalah terjun di dalam masyarakat untuk melakukan transformasi, untuk melakukan perubahan gitu. Ya, menuju kondisi ideal yang dicita-citakan. Nah, begitu. Ya, jadi kita lihat bahwa profetik itu artinya tidak sekuler gitu ya. Sisi lain profetik tidak sekuler ya. Karena nilai agama itu mewarnai
masyarakat itu. Jadi tidak dipisahkan, oh ini hak Tuhan, ini hak raja, itu enggak. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian tokoh lain yang memperkenalkan ya istilah kenabian itu adalah Roger Garaudy ya, orang Prancis ini. Ya, jadi beliau seorang filsuf ya. Jadi Roger Garaudy tidak puas ya dengan filsafat karena diumbang-ambingkan dengan idealisme dan materialisme. Ya. Nah, kemudian ya kalau Anda idealis, ya Anda nggak bisa realis gitu. Kalau Anda realis, maka ya jangan ngomong hal yang ideal gitu. Ya, kurang lebih begitu. Nah, bagaimana membuat hal-hal yang realitas, maksudnya kenyataan hidup ya, kenyataan masyarakat yang kita lihat itu menjadi sesuai dengan nilai-nilai ideal. Nah, itulah yang kemudian digagas oleh Roger Garaudy sebagai filsafat kenabian ya, filsafat kenabian. Next, Mas. Nah, kemudian tokoh yang lain ya, itu adalah Muhammad Iqbal ya. Ini Muhammad Iqbal itu adalah seorang sastrawan, seorang tokoh ya dari India ya, Pakistan gitu. Nah, beliau mengilustrasikan etika kenabian. Istilah yang beliau katakan pakai adalah etika kenabian ya. Beliau menggambarkannya dengan cerita Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah itu ketika Mi'raj, Rasulullah itu sudah sampai langit ketujuh dan sudah sangat dekat sekali dengan Allah gitu. Ya. Kalau saja Rasulullah SAW itu seorang sufi atau mistikus ya, yang tujuannya itu adalah berdekat-dekat dengan Tuhan gitu. Maka ketika sampai di sana beliau akan meminta kepada Allah untuk ya sudah sampai situ saja gitu ya, nggak akan balik lagi ke dunia ya. Tetapi kita lihat justru Rasulullah SAW itu balik ke dunia gitu, meneruskan dakwah beliau gitu ya, melakukan perubahan sosial di masyarakat, berdakwah ya. Beliau memilih untuk menyusuri ruang dan waktu ya, berhadapan dengan berbagai kesulitan ya, penentangan ya, melakukan kerja-kerja besar ya, kerja transformasi ya, begitu. Itu yang beliau pilih. Ya, beliau berusaha sekuat tenaga bersama para sahabat gitu, menciptakan tatanan kemasyarakatan yang adil, berkarakter dan seterusnya itu. Nah, tujuannya apa? Mewujudkan nilai-nilai ideal Islam itu, nilai-nilai ketuhanan itu di dalam kenyataan masyarakat gitu, dan kenyataan dunia dalam realitas begitu. Ya, oke, next, Mas. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat siapa Muhammad Iqbal ya tadi mengilustrasikan tentang intellectual prophetic atau kenabian itu seperti itu. Ya. Rasulullah kalau beliau itu seorang sufi ya sudah, beliau ketika Mi'raj nggak akan balik ke dunia gitu, tapi beliau memilih untuk balik ke dunia untuk melakukan perubahan, untuk berdakwah, gitu, mewujudkan nilai Islam itu dalam kenyataan di masyarakat gitu. Ya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir, Nabi dan Rasul terakhir. Ya. Nabi dan Rasul terakhir. Setelahnya tidak ada Nabi lagi. Tetapi tugas kenabian ya, itu bisa diteruskan oleh siapa? Para ulama, para dai. Gitu. Sehingga para dai ini memiliki kedudukan yang sangat mulia, yaitu sebagai penerus para nabi. Begitu. Nah, kemudian saudara sekalian, ini saya kutipkan dari sebuah buku ya. Buku ini bagi saya buku yang sangat bagus ya. Jadi ini cover buku
Yang kiri yang biru itu terbitan Malaysia, ya, yang kanan itu terbitan terjemahan Indonesia. Jadi aslinya itu terbit di Mesir kalau nggak salah. Sudah lama sekali tahun 80-an. Ya. Kalau saya tidak salah, ini adalah disertasi dari penulisnya, ya, Pak Dr. Majid Irsan Al-Kilani, ya, begitu. Misteri Masa Kelam Islam dan Kemenangan Perang Salib. Ya. Jadi beliau menceritakan di buku ini tentang latar belakang, ya, keruntuhan, ya, jadi menjelang gini, latar belakang kondisi umat Islam menjelang perang salib yang pertama, gitu, sampai dengan Salahuddin, ya, sampai dengan Salahuddin. Nah, nah, di awal-awal, ya, yang dibahas itu adalah kondisi umat Islam, kemudian peran dari Imam Al-Ghazali, ya, peran Imam Al-Ghazali, gitu. Nah, kemudian apa reformasi yang dilakukan oleh Imam Ghazali, kemudian diteruskan oleh apa peran dari Abdul Qadir Al-Jilani, dan kemudian 90 tahun setelah Al-Ghazali, begitu, muncullah Salahuddin Al-Ayyubi, begitu, ya. Yang kita tahu, ya, Salahuddin Al-Ayyubi lah yang berhasil mengembalikan Al-Quds, ya, Baitul Masjid Al-Aqsa dan Palestina itu ke dalam pangkuan umat Islam, begitu. Nah, ini ceritanya panjang, ya. Ya, kita lihat hampir 100 tahun, ya, waktu yang dibahas, begitu. Tapi ada satu bab, ya. Jadi singkatnya begini. Di akhir-akhir era Abbasiyah, ya, yaitu pada zaman Imam Al-Ghazali, ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu adalah seorang profesor kalau sekarang, ya, di Madrasah Nizamiyah, ya. Madrasah Nizamiyah itu adalah kalau sekarang mungkin ya kampus-kampus negeri, gitu, ya, kampus-kampus terkemuka, begitu, kampus universitas top, gitu, ya. Beliau adalah bahkan rektor, ya. Beliau adalah seorang ulama yang cemerlang, begitu, ya. Dan Madrasah Nizamiyah itu dibangun oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu namanya Nizamul Muluk. Ya. Mengapa Nizamul Muluk membangun Madrasah Nizamiyah adalah karena beliau juga melihat kemunduran umat Islam, gitu. Jadi Nizamul Muluk adalah seorang pimpinan, ya, yang sangat soleh, ya, gitu. Dan beliau ingin memajukan umat Islam, maka kemudian melihat beliau menganalisis kondisi yang ada, kemudian menyimpulkan bahwa kemunduran umat Islam itu harus diperbaiki melalui pendidikan. Maka beliau banyak membangun madrasah Nizamiyah. Tetapi upaya beliau itu ternyata kurang berhasil, begitu, ya. Nah, kemudian sebagai bagian dari madrasah Nizamiyah, kemudian Imam Al-Ghazali melakukan refleksi, ya. Apa yang salah ini, ya. Kemudian hasil refleksinya itu dituangkan dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Ihya Ulumuddin itu, ya. Begitu, yang beliau sangat keras dalam masalah keikhlasan, masalah hati, begitu, ya. Nah, kemudian upaya reformasinya itu distrukturkan dalam madrasah-madrasah, ya, dalam gerakan, ya, yang dipimpin oleh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini gerakan yang sangat terstruktur, ya, sangat terkoordinasi, begitu, dan menyebar dengan masif, ya, sistematis, ya, apa itu sistematif, masif, dan apa lagi? Sehingga ada madrasah-madrasah level kampung yang mendidik langsung masyarakat, begitu. Madrasah-madrasah level kampung ini kemudian dikoordinasi oleh madrasah level kabupaten atau kota, begitu. Jadi ustadz-ustadznya itu kulakan materi, kulakan bahan ajar, atau kemudian mendiskusikan masalah yang ada itu di madrasah level kota, gitu. Dan madrasah level kota itu dikoordinasi pada negeri atau provinsi dan seterusnya, ya. Jadi menjadi satu gerakan yang sangat aktif. Nah, madrasah ini kemudian
menghasilkan alumni-alumni yang sangat banyak yang menyebar ke berbagai wilayah ya. Dia menyebar ke berbagai tempat secara geografis. Kemudian menyebar ke berbagai profesi ya. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi politikus, ya, administrator, gitu, birokrat, ya. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, bisnismen, ya, gitu. Jadi alumni itu menyebar ke semua sisi kehidupan, gitu. Dan bagusnya adalah mereka tetap membawa idealisme, mereka tetap membawa visi, ya, visi gerakan, gitu, ya, yaitu untuk memajukan umat Islam, gitu. Sehingga di sini kita lihat ini salah satu bahasan ya, satu daftar isi ya di di apa? Jadi gini, pengaruh-pengaruh gerakan islah dan pembaruan. Jadi adanya umat komunitas ini ada komunitas ini ya, umat Al-Mahjar itu. Ya, kemudian bagaimana kita lihat para ulama itu. Jadi kemudian salah satu alumni madrasah itu adalah Salahuddin Ayyubi, Nuruddin Zangki itu. Ya, kemudian mereka masuk ke dalam pemerintahan, yang dimana dilihat bagaimana para ulama bergabung dalam ketenteraan dan jihad militer, para ulama bergabung dalam institusi politik dan seterusnya. Ya, jadi ini kerja-kerja dakwah, ya, masuk ke berbagai lini kehidupan. Gitu. Jadi para ulama tidak berdiri di Menara Gading, gitu. Jadi istilah yang ada di Indonesia ya. Para ilmuwan itu jangan hanya mengasingkan diri di Menara Gading, gitu. Tapi para ulama di sini bergerak langsung di masyarakat, melakukan perbaikan gitu. Ya, ada yang masuk pemerintahan, ada yang ke masyarakat, ada yang melakukan upaya-upaya yang baik gitu. Seperti itu. Nah, itu kalau saya pandang ini adalah salah satu implementasi ya. Kira-kira berapa ratus tahun yang lalu ini tahun 1200 ini. Kira-kira hampir 800-900 tahun yang lalu ini. Ya 900 tahun yang lalu ya. Nah, itulah kerja-kerja profetik gitu. Next, Mas, slide selanjutnya. Nah, ini bagian akhir ya. Jadi kalau kita lihat bahwa nilai-nilai profetik itu ya dakwah gitu ya. Tetapi yang didasari ya oleh ilmu ya. Maksudnya adalah sebagai dakwah kita harus memahami kehendak Allah tentang misi manusia ini. Tatanan yang ada itu apa gitu ya. Tidak ada bahwa misi manusia ini itu given ya. Itu sebenarnya Allah. Ada di dunia itu adalah untuk beribadah, untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, kita harus beriman ya, tahu sehingga untuk tahu ini kita harus transisi dari sini beriman. Kemudian kita peka terhadap kondisi sosial keumatan begitu. Dan sisi yang lain kita harus menjadi agen perubahan. Sebenarnya dai itu ada agen perubahan juga gitu ya. Nah, jadi yang di sini adalah saya tekankan di sini adalah bahwa agen perubahan itu menguasai bidang ya, bidang ilmu gitu. Kita punya spesialisasi sehingga kita bisa berkontribusi sesuai dengan bidang keilmuan kita atau profesi kita gitu ya. Nah, kalau untuk S1 ya, salah satu ciri S1 adalah kemampuan untuk menyelesaikan ini masalah yang kompleks ya, complex problem solving gitu ya. Nah, kemudian kemampuan untuk membuat eksperimen yang terencana ya. Itu yang kita pelajari selama S1 kan. Ya. Jadi apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu seharusnya membuat kita lebih mampu ya untuk melihat menganalisis masalah yang ada di sekitar kita, kemudian merumuskan langkah-langkah perbaikannya begitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Dan sebenarnya kemampuan-kemampuan itu menjadi kalau S1 itu menjadi capaian pembelajaran lulusan ya. Begitu. Jadi CPL capaian pembelajaran. Jadi CPL namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan itu adalah kriteria-kriteria yang harus kita penuhi ketika kita lulus. Ya. Kita nggak bisa lulus dari satu program studi kecuali kita memenuhi capaian pembelajaran lulusan itu. Nah,
tentu kita harus berani melakukan eksperimen ya. Nah, eksperimen nggak selalu berhasil gitu ya. Gitu. Jadi kalau engineer itu salah cirinya adalah keberanian melakukan eksperimen ya, tetapi tahu resiko gitu ya. Wah, jadi gagal itu ya biasa. Ya, ketika gagal kita analisis kenapa kok ini nggak berhasil gitu, sehingga kita kemudian kita melakukan perbaikan ya. PDCA kalau istilah manajemen mutu itu ya, plan do check action. Nah, tentu upaya-upaya ini baru efektif kalau dilakukan secara kolektif atau istilah lainnya adalah berjamaah begitu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak terlalu dalam ya, hanya mengenalkan apa itu intelek profetik gitu. Karena dimensi-dimensi di bukunya Pak Kunto itu sangat dalam dan ya saya juga belum membaca secara tuntas gitu ya, baru membaca beberapa bagian saja. Tetapi jelas menurut saya bahwa apa yang dilakukan intelek profetik itu memiliki satu setidaknya inspirasi gitu ya, bahwa kita sebagai orang kampus itu harus berkiprah di dalam masyarakat gitu. Mungkin itu ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustaz Teguh Prakoso atas materinya mengenai intelektual profetik ya. Dibuka satu sesi dengan tiga penanya ya. Nanti bisa langsung di komen di komen ya intinya. Ditulis aja di komen gitu pertanyaannya yang akan ditujukan kepada Ustaz Teguh kayak gitu. Ya, ini juga sudah ada satu penanya ya dari Putra Ristanov dari Public Relation Sekolah Vokasi Undip. Saya izin saya izin menyampaikan pertanyaannya. Pada abad ke-16 di Eropa pernah dilanda pandemi yang dikenal Black Death, sehingga memakan korban nyawa hampir 60% penduduk Eropa. Ada new normal versi Black Death saat itu, salah satunya terkikis kepercayaan kepada Tuhan atau aturan gereja, sehingga semakin memperkuat pergerakan sekularisasi sampai saat ini. Pertanyaannya, dengan melihat kondisi manusia Indonesia yang memang rata-rata sudah sekuler dan memegang humanistik, apakah mungkin dampak pengikisan nilai ketuhanan juga dapat terjadi di Indonesia? Gitu. Ya, sebenarnya gini, itu yang salah satu kekhawatiran ya, begitu. Jadi Black Death itu tidak hanya melanda Eropa sebenarnya, tapi juga melanda daerah lain juga gitu. Jadi kalau kita lihat serial Ertugrul itu juga sukunya Ertugrul itu juga diserang dengan senjata biologis ya oleh pasukan salib ya. Oleh apa namanya? Ya itu kelanjutan pasukan salib namanya apa sih? Ksatria Templar ya. Jadi diserang dengan senjata biologis ya. Black ya yang itu menyebarkan penyakit Black Death itu, tapi alhamdulillah kemudian bisa diisolasi ya. Ya memang salah satu sisi dari wabah ya atau pandemi itu adalah nggak hanya masalah kesehatan gitu ya, fisik ya, masalah farmasi gitu. Tapi kemudian kan bisa membuat orang yang tadinya merasa aman ke sana kemari itu tidak bisa lagi keluar dengan aman gitu. Dan banyak hal lah ya. Kemudian ada yang kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, begitu. Nah, itu sangat tidak nyaman bagi manusia, begitu. Ya. Sehingga bisa saja ini kemudian mengikis kepercayaan kepada Tuhan, gitu. Ya. Apalagi kemudian kalau ajaran-ajaran agama itu tidak bisa pesan-pesannya tidak bisa disampaikan dengan saya pernah tulisan pendek ya yang bersumber dari jadi
pada zaman siapa gitu. Itu pernah terjadi wabah juga, ya. Pernah terjadi wabah gitu. Terus kemudian pemerintah ya bersama sebagian tokoh agama itu mengajak masyarakat untuk berkumpul di lapangan, ya. Jadi yang diajak berkumpul itu adalah baik orang yang sehat maupun sakit, ya. Diajak berkumpul di lapangan untuk melakukan doa gitu, dengan harapan bahwa Tuhan akan menghentikan wabah itu. Gitu. Tapi justru yang terjadi kemudian adalah setelah acara doa bersama itu yang diikuti banyak sekali orang itu, orang yang sehat jadi tertular, ya. Dan kalau nggak salah diriwayatkan di tulisan itu dikatakan bahwa orang yang meninggal itu bisa ribuan dalam sehari, begitu. Nah, coba kalau ada orang yang imannya kurang kuat begitu, melihat fenomena ini, ya, kita orang-orang ini sudah berkumpul di ini berdoa kepada Tuhan, tapi kok malah banyak yang meninggal gitu. Itu kan bisa ini ya terguncang imannya begitu. Ya. Maka kita harus menyampaikan ya pesan-pesan Islam itu dengan benar, ya, gitu. Bahwa Islam itu seimbang ya antara upaya yang berdasarkan kepada sunatullah, pada ilmu begitu, dan keimanan. Ya. Jadi kan sejak SD kita diajari ada 3 hal itu. Yang pertama adalah berusaha, ya. Usaha kan dimensi manusia yang kita menggunakan sebab akibat, menggunakan sunatullah begitu. Yang kedua adalah doa, dan yang ketiga adalah tawakal. Kalau doa dan usaha dan doa sudah dilakukan, ya tawakal gitu. Ya. Bahwa kemudian upaya itu gagal, maka ya kita sudah bertanggung kepada Allah. Ya. Kita ridho terhadap ketentuan Allah itu, kan gitu yang frame yang benar itu. Sehingga ketika misalkan kita berharap misalkan corona misalkan itu wah semoga dalam 2 bulan kita lockdown itu kemudian coronanya sudah berhenti. Ternyata sampai sekarang ini udah masuk bulan berapa? Ketiga ya. Itu ternyata masih belum kelihatan ujungnya kapan begitu ya. Belum terlihat ternyata penurunan secara konsisten begitu. Nah, ini kan perlu disampaikan dengan frame yang benar begitu. Nah, kalau dengan frame yang salah misalkan kan ya ini apa? Malah bisa ya salah misalkan ya udah nggak apa-apa kok corona itu macam-macam gitu. Akhirnya nggak pakai masker, nggak pakai apa gitu. Nah, kemudian ada yang kemudian kena, kemudian meninggal. Itu bisa jadi terguncang juga gitu. Atau orang yang ini terlalu khawatir gitu. Udah wah begini dan seterusnya akhirnya stres dan seterusnya ya. Nah itulah sisi-sisi dari dari wabah ya gitu. Nah di sisi lain ya di dalam kondisi seperti ini ya kewajiban kita sebagai dai itu adalah menciptakan optimisme sekaligus tetap waspada ya. Gitu. Ya bisa jadi kita setiap nafas kita, ya, setiap detik kita itu bernilai pahala gitu, atas kesabaran berada dalam kondisi wabah itu. Ya. Dan misalkan seperti itu. Ya insya Allah ketika kita menjadi hidup dengan sabar, kita mendapatkan pahala yang double misalkan ya. Jadi misalkan pahala ibadah seperti biasa dan satu pahala kesabaran atas kondisi wabah itu. Nah, itu yang kira-kira bisa kita lakukan ya sebagai intelektual profetik begitu ya. Sambil kita berusaha secara misalkan kawan-kawan ada yang membuat ventilator, ada yang membuat apa itu macam-macam lah ya.
membuat masker yang bagus gitu, tapi terjangkau, membuat face shield macam-macam. Saya rasa itu Mas yang bisa saya jawab. Ini komentar ya. Ya, oke Ustaz. Ya. Walaupun gini, Syukran. sebenarnya Ya. orang Indonesia itu memang mempunyai kecenderungan religius sih sebenarnya gitu. Ya, ya semoga saja sisi-sisi kereligiusan orang Indonesia itu masih terpelihara gitu, sehingga dengan adanya wabah ini tidak membuat menjadi apa ya, menjadi berkurang keimanannya gitu ya. Amin. Gitu. Oke. Ya untuk Putra ya sudah dijawab oleh Ustaz Teguh. Mungkin kalau misalnya ada tambahan atau ada respon dari Putra, monggo bisa komen di komentar ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat aja ya di komentar gitu. Langsung diajukan pertanyaannya gitu. Ya. Kalau saya nanya bisa Ustaz. Monggo. Ya, monggo. Ya untuk mungkin ya terkait intelektual prophetic ya Ustaz. Fondasi awal gerakan intelektual prophetic saat zaman Nabi itu kira-kira seperti apa Ustaz? Bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang membangun itu, dan bagaimana kita untuk bisa mengikuti gerakan-gerakan tersebut kayak gitu? Jadi dakwah Rasulullah itu kan melalui beberapa fase ya. Jadi ketika di Mekah yang dibangun adalah keimanan, kan gitu ya, membangun akidah yang kuat gitu. Kemudian setelah menemukan basis di Madinah, maka kemudian secara bertahap gitu dilakukan pembangunan masyarakat, pembangunan negara, kan gitu. Ya. Tentu pada zaman Rasulullah fokus dakwah saat itu belum ada prioritas yang lebih penting ya, dibandingkan misalkan mendirikan pusat riset gitu ya, pusat riset pusat riset sesuatu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian ilmu itu baru pusat-pusat keilmuan ya, dan menjadi pusat riset atau perpustakaan yang besar dan seterusnya, itu kan baru menemukan momentum itu pada zaman Abbasiyah ya. Pada zaman Abbasiyah kira-kira berapa 200-300 tahun ya setelah Rasulullah itu mulai sangat berkembang ya. Nah, yang dijalankan oleh Rasulullah apa? Ya, Rasulullah itu mendidik generasi ya. Mendidik generasi. Jadi keistimewaan para sahabat itu adalah kita lihat mereka masing-masing sahabat itu ya, itu kan orangnya hebat-hebat. Umar, Utsman, Abu Bakar, Khalid bin Walid, Ali, Sa'ad bin Abu Waqqas, itu raksasa semua itu. Ya, kapasitas pribadinya itu raksasa semua itu. Ya, jumlahnya banyak itu. Dan beliau-beliau itu berkumpul dalam jumlah yang kualitas begitu hebat ya. Itu berkumpul pada suatu waktu ya, pada suatu tempat gitu, di sekitar Rasulullah. Jadi masing-masing membawa kelebihannya masing-masing ya. Jadi tiap sahabat itu kan mempunyai potensinya masing-masing. Ya, potensi itu didapatkan ya dari didikan ya, dari didikan ya sebelumnya. Misalnya Khalid bin Walid itu sejak kecil bapaknya memang sudah dididik untuk menjadi jagoan gitu, menjadi pendekar, menjadi panglima gitu. Ya, makanya hebat banget ya. Itu sejak kecil itu oleh bapaknya sudah diprogram.
ya. Sehingga ketika beliau masuk Islam, maka kehebatannya itu menjadi menjadi aset bagi umat Islam gitu. Ya. Jadi, kalau konteks intelektual fatigue ya Rasulullah, para sahabat itu adalah khara ummah, ya. Dalam arti mereka beliau-beliau melaksanakan 3 hal yang memang menjadi ciri dari khara ummah itu, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah gitu. Jadi kalau salah satu aja nggak ada itu ya kualifikasi khara ummah itu tidak terpenuhi, ya. Gitu. Tapi kita lihat pada zaman para sahabat yang melakukan 3 hal itu semua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Begitu. Dan beliau menggunakan seluruh potensi yang ada gitu. Ya. Misalkan pada perang Khandaq, potensi ya dari Salman itu dipakai. Ya. Yaitu strategi perang dengan membuat parit misalkan. Dan seterusnya ya. Tapi intinya adalah agama itu intinya adalah hidayah gitu. Memberikan keimanan. Dan kemudian ya, hal-hal itu masalah teknis ya. Itu yang didaya gunakan ya. Jadi yang itu yang didaya gunakan. Jadi ilmu Allah itu kan ada 2, yaitu ayat Allah itu kan ada 2, ya, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ya. Ayat qauliyah itu adalah hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Nah itu harus diberitahukan langsung oleh Allah melalui Rasulnya, bukan begitu. Nah ayat qauliyah itu menjadi petunjuk hidup, menjadi ajaran, menjadi petunjuk hidup gitu. Sedangkan ayat kauniyah itu adalah hal-hal ya sunatullah gitu yang bisa dijangkau oleh manusia ya dengan sains dan macam-macam. Nah, ini menjadi sarana hidup gitu. Kurang lebih begitu. Jadi yang ya dua-duanya penting gitu, tapi kita harus tahu bahwa yang menjadi pengarah ya itu adalah keimanan ya, transendensi kalau bahasanya Pak Kunto. Jadi dengan semangat keislaman itu misalkan para ilmuwan zaman dulu itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, misalkan siapa itu seorang sahabat itu diperintahkan untuk belajar bahasa Ibrani ya. Beliau bisa menguasai bahasa Ibrani hanya dalam waktu seminggu kalau nggak salah. Itu kan luar biasa ya. Kemudian ada yang diperintahkan untuk misi apa, itu beliau kemudian sahabat itu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita lihat misalkan dengan semangat untuk menegakkan agama ya, Imam Al-Bukhari itu kan melakukan perjalanan, kita lihat wah luar biasa kan, berbagai tempat melakukan validasi terhadap hadis dan seterusnya. Dan banyak lagi. Ini menjawab atau tidak Mas? Insyaallah. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ya. Jadi kalau menurut teorinya siapa? Peradabannya Malik bin Nabi ya, itu sekian puluh tahun yang lalu dia mengatakan bahwa kebangkitan sebuah bangsa itu diawali dengan kebangkitan spiritual ya, kebangkitan ruh ya. Baru setelah itu kebangkitan pemikiran, baru setelah itu kebangkitan hal-hal yang bersifat fisik ya gitu. Okay. Jadi spiritualnya dulu yang menjadi spirit ya, menjadi yang harus bangkit dulu ya. Baru kemudian fikrohnya, pemikirannya itu kemudian mengikuti ya. Oh ini kita perlu apa, merancang strategi dan seterusnya. Kita perlu menguasai ilmu ini itu gitu. Setelah itu semua dikuasai, baru kemudian bisa membangun
peradaban fisik, ya, yang bisa dilihat oleh orang gitu ya. Mungkin itu ya. Sekitar menambahkan. Ya. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Melihat di komen tidak ada yang nanya lagi ya, mungkin tadi sebagai pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Ya, syukran atas materinya Ustaz pada sore hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan notulensi ya Ustaz ya. Yang didasari dari surah Al-Imran ayat 110. Khairu ummah yakini kesadaran kebaikan Islam bahwa umat Islam dirancang oleh Allah untuk memimpin dunia kayak gitu. Dan karakteristik umat terbaik yang pertama ada menyuruh pada ma'ruf atau menyuruh pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah kayak gitu. Terus selanjutnya ada pilar ilmu sosial profetik. Yang pertama ada imunisasi atau memanusiakan manusia kayak gitu. Yang kedua ada liberasi, membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, dan ketiga ada transendensi ya atau dasar kayak gitu. Selanjutnya profetik diperkenalkan oleh Kenneth Boulding bahwa pada mulanya semua agama bersifat profetik yang terjun dalam tubuh masyarakat dan melakukan perubahan di sana kayak gitu. Selanjutnya etika kenabian oleh Muhammad Iqbal yang diilustrasikan dengan cerita Isra Mi'raj ya, dan memaknai etika kenabian sebagai etika transformatif bahwa Nabi memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya untuk merubah masyarakat. Dan yang terakhir, intelektual profetik ialah dakwah yang didasari oleh ilmu, karena pada dasarnya seorang dai sebagai agen perubahan yang bisa merumuskan dan mengatasi masalah di lingkungan masyarakat. Ya, seperti itu. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir ya dalam diskusi ilmi pada sore hari ini. Dan juga diskusi ilmi ini juga berkolaborasi juga dengan Lazis Datang ya dalam pengumpulan donasi korban COVID. Mungkin untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi panitia atau bisa langsung ke sosial medianya CVS Maskam ya. Di sana ada pengumpulan donasi. Mungkin saya tutup dengan baca alhamdulillah, dengan baca hamdalah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.